Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pada kesempatan siang hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan waktu kesempatan bagi kita untuk kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Dan oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini di mana ini adalah minggu yang terakhir dalam tahun ini. Ini minggu terakhir kita beribadah di tahun 2020. Minggu depan kita sudah memasuki minggu yang pertama tahun yang baru, bulan yang baru. Yang pastinya segala sesuatunya biarlah kiranya Allah senantiasa memelihara hati kita, hidup kita, untuk tetap kita dapat bersekutu dengan Tuhan, untuk dapat kita kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Dan oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat dulu kebenaran firman Tuhan. Ya, kebenaran firman Tuhan hari ini berbicara tentang virus harus divaksin. Ya, sekali lagi saya katakan virus harus divaksin. Kita tahu virus itu sangat jahat. Virus itu sangat menakutkan dan bahkan sampai mematikan. Dan khususnya dunia hari ini menghadapi namanya virus corona yang telah mewabah ke seluruh penjuru dunia. Dan dari dampak virus itu banyak orang mati. Dan lewat kematian-kematian itu membuat orang takut. Ya. Dan pastinya ketika orang mendengar namanya virus corona, pasti yang ada dalam pemikiran mereka adalah virus itu mematikan. Dan itulah sebabnya tidak banyak, ya, tidak sedikit orang yang menolak. Artinya banyak sekali orang yang menolak untuk dicek kesehatannya. Ya, dicek. Karena apa? Karena takut ketika nanti di termogan, ya, diperiksa dahinya seperti ini yang dibuat. Takut. Karena apa? Nanti suhu badannya naik. Pasti nanti ini dinyatakan, wah, ini terinfeksi atau ini kena virus corona ini. Dan oleh sebab itu vaksin virus corona banyak yang sudah membuat negara-negara terkaya, negara-negara yang maju, teknologi-teknologi yang canggih. Vaksin virus corona ini sudah dibuat. Ya. Dan bahkan juga banyak negara-negara menyatakan, bahkan termaksud bahwa Indonesia sendiri pun menyatakan sikapnya akan memvaksin orang-orang yang kena, yang pastinya yang kena dulu divaksin. Tapi banyak orang yang menolak. Wah, saya tidak mau divaksin. Jangan-jangan itu uji coba. Nanti ketika saya divaksin, jangan-jangan beda reaksinya. Jadi ini masih pro dan kontra tentang vaksin ini. Sehingga apa yang terjadi, saudara-saudara yang terkasih, mau tidak mau para medis atau para garda depan itu harus divaksin dulu mereka. Ya, itulah dilemanya mereka sebagai, ya, garda terdepan bagian medis, harus divaksin dulu. Mau tidak mau,
suka atau tidak suka harus. Sekalipun dinyatakan bahwa itu sudah diuji berkali-kali, ya uji lab berkali-kali, tetapi manusia tetap masih memiliki pemikiran yang sensitif tentang hal virus. Sehingga banyak orang, saya tidak mau, tunggu lihat dulu buktinya. Atau orang yang sudah terjangkit disuntik dulu dia, divaksin dulu dia, baru kalau memang sembuh baru saya mau. Pasti banyak orang demikian. Enggak ada orang yang mau langsung, saya mau. Belum tentu. Sekalipun sekarat, jangan-jangan saya divaksin langsung mati. Dan oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan adanya pernyataan negara, khususnya tahun 2021 bulan Januari ini, banyak negara akan melakukan ini, ya, yaitu divaksin seluruh penduduknya, khususnya mereka yang terjangkit. Dalam situasi seperti ini ada orang-orang yang jahat, orang-orang yang pemikiran duit terus, mengambil keuntungan di dalamnya dengan cara seperti apa? Membuat vaksin palsu atau oplosan. Kalau sekarang dibuat setiap orang yang mau pulang kampung harus dicek dulu, ada surat, ya, ada surat dari dokter pemeriksaan bahwa dia tidak ada terjangkit virus corona, baru dia bisa pulang. Ya. Kalau kita perhatikan ini, ya, keadaan memang semakin sulit, semakin menekan atau mengkekang manusia. Kenapa tidak ditekan dan dikekang? Ditekan secara mental, dikekang dalam setiap aktivitas. Jadi oleh sebab itu hari ini kesempatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab membuat vaksin oplosan, ya, membuat vaksin oplosan. Sudah pas takarannya untuk supaya harganya terjangkau, ditambahin campurannya, sehingga ketika disuntikkan kok nggak ada reaksinya. Ya bagaimana mau bereaksi orang vaksinnya yang aslinya hanya 0, sekian mili di dalamnya, padahal takarannya sudah dibuat 1 miligram. Contohnya bervaksin ini 0, sekian miligram, ini contoh ini. Bagaimana mau bereaksi? Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini, ya, banyak orang yang pasti menyukai harga murah. Itulah oplosan, barang-barang palsu, ya, seperti GAD, ya, kamu kena tipu barang palsu katanya. Kalau mau yang asli pasti mahal, tapi untuk kesehatan biasanya orang kalau berbicara kesehatan tidak mau, dia mau seberapa pun itu harganya, ya udahlah yang penting sehat. Tapi banyak orang tidak menghargai kesehatan itu. Jadi hari ini, ya, virus itu harus divaksin. Haleluya. Ini virus secara penyakit dalam tubuh manusia. Tapi saya akan bukan berbicara tentang virus-virus yang berbicara tentang penyakit, tidak, penyakit di dalam tubuh yang membawa demam, yang membawa ini, enggak. Tapi kita akan berbicara tentang virus
yaitu virus-virus kerohanian. Dan oleh sebab itu kita mau lihat kebenaran firman Tuhan yang tercatat di dalam Galatia pasal yang kelima. Kita akan lihat dulu firman Tuhan di sana. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16 mulai. Saya akan bacakan bagi kita Galatia 5 ayat yang ke-16 mulai. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Kalau keduanya bertentangan, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta murah, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kita sudah lihat tentang kebenaran firman Tuhan berbicara hidup menurut daging atau roh. Ya. Kita lihat ayat-ayat ini berbicara tentang maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hidup menurut roh. Ya. Kalau dikatakan di sini sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Tidak bisa kita jalankan ini kedua hal ini bersamaan dalam hidup kita. Pasti satu akan ada yang diutamakan. Ya. Pasti ada satu yang diutamakan, pasti ada yang lain diabaikan. Maka dikatakan firman Tuhan di sini, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Perbuatan daging telah nyata, yang pertama percabulan, penyembahan kita kepada Tuhan yang melenceng, penyembahan kita kepada Tuhan yang tidak benar, melakukan keinginan-keinginan, yaitu kita hidup mempercayai namanya tentang, bahkan menghidupi dalam hidup kita berbicara tentang tahayul-tahayul, sehingga pikiran kita dicampur baukan, atau pemikiran kita ini disesatkan oleh pengajaran-pengajaran nenek moyang kita yang tidak hidup di dalam Tuhan, sehingga timbullah namanya adanya penyembahan berhala,
adanya sihir, santet, adanya jelangkung, adanya perdukunan. Ini semuanya sifatnya adalah dimulai dari penyembahan kita kepada Tuhan yang tidak benar, yang tidak pas. Sehingga banyak dari antara kita meragukan. Kita ragu. Dengan kita tidak percaya akan perlindungan Tuhan, pernyataan Tuhan dalam hidup kita, pasti pemikiran kita akan menjadi dibagi dua. Penyembahan kepada Allah atau penyembahan kepada berhala. Penyembahan berhala ini bukan berarti di zaman sekarang ini penyembahan berhalanya sudah modern. Tidak seperti zaman perjanjian lama. Langsung ada patung yang disembah, ada yang langsung dipuja, yang dibuat ada namanya patung kesuburan, patung kekayaan, patung namanya kekuatan. Tapi zaman sekarang ini bentuknya hampir tidak bisa lagi dibedakan. Dan pasti kita juga sudah merasakan hal itu. Dan kalau boleh kita perhatikan juga dikatakan firman Tuhan tentang penyembahan berhala ini, ada begitu banyak macam-macam daripada penyembahan berhala. Dan oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, macam-macam daripada penyembahan berhala itu, seseorang yang paling umum adalah seseorang yang tidak lagi meyakini akan kuasa Tuhan, sehingga dia berpaling hati pergi ke suatu tempat yang bukanlah sifatnya Allah. Ya pasti kita semua sudah tahu tentang hal-hal seperti ini. Penyembahan berhala itu bukan saja kita langsung menyembah patung, atau bisa saja kita katakan kita pergi ke dukun. Zaman sekarang ini sudah banyak cara-cara, bahkan zaman dahulu pun sudah ada dan tetap dikembangkan sampai hari ini. Seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak lagi mempercayai namanya tentang penyembahan berhala ini. Apalagi berbicara tentang yang dikatakan oleh kita sebagai orang-orang Batak ini, ya, sebagai orang-orang Batak ini biasanya mengatakan seperti ini. Dia menjaga tubuh, ya, supaya anak-anak kita tidak diganggu roh-roh halus, roh-roh yang tidak kelihatan itu. Seringkali kita tidak sadari hal ini dan sudah menjadi tradisi, kebiasaan. Ya, anak baru lahir langsung diganduli dengan hal-hal sifatnya yang bukan penyembahan kepada Allah. Digantungkan ke tangannya, dikalungkan di lehernya, diikatkan di pinggangnya, digelangkan di kakinya, tangannya, semuanya ditaruh. Benang 3 rupa dibuat. Ini lambang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus katanya. Iblis meniru-niru, ya. Iblis sifatnya meniru-niru kuasa Tuhan. Bagaimana caranya supaya menghasut anak-anak Tuhan? Penyembahan berhala zaman-zaman sekarang ini semakin lebih hebat cara-caranya. Kalau kita lihat zaman sekarang ini dengan adanya HP-HP Android ini, habis
keseharian waktu manusia itu lebih banyak waktunya ada di handphone daripada aktivitas di rumah atau mengerjakan pekerjaan yang lain. Karena apa? Karena situasi hari ini manusia mau dialihkan kepada penyembahan-penyembahan. Jadi oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, boleh engkau memiliki HP Android, HP yang canggih, tapi jangan sampai ya hidup mati dipertaruhkan di situ. Mau siang hari mau panas, tidak terasa rasa panas itu karena menikmati permainan-permainan yang seru di HP zaman sekarang. Jam makan tidak diingat. Jam makan mereka tidak diingat, sudah jam 1 siang, lupa mereka lapar. Tapi coba dulu kalau paketnya habis, langsung busi sahur. Paketnya habis langsung dia tak karuan bingung mencari kemana, mencari promo mana yang lebih murah. Tapi berbicara kesehatan makan tidak. Yang penting bermain HP terus. Ini penyebab-penyebab berhala yang tidak kita sadari. Dan ini adalah virus. Ya, lihat zaman sekarang ini di mana-mana virus itu mewabah. Mulai dari yang tua sampai yang paling kecil. Sekarang semuanya sudah serba Android. Itu virus. Dan oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih, selanjutnya dikatakan sihir perseteruan. Sihir ini adalah ilmu-ilmu gaib, ilmu-ilmu setan. Jangan kita heran adanya ilmu sihir. Jadi orang yang punya Tuhan atau orang yang hidupnya ada di dalam Tuhan, tidak ada lagi namanya ilmu-ilmunya. Ilmu sihirnya tidak ada lagi. Tapi kalau dikatakan dia ada Tuhannya, ada Allahnya, tapi dia memiliki ilmu sihir, berarti itu tidak betul. Sebab Tuhan tidak inginkan setiap pengikut-pengikutnya memiliki ilmu sihir. Karena ilmu sihir itu sumbernya adalah dari iblis, dari setan. Ya, kalau kita tonton film-film zaman sekarang bisa dikeluarkan jauh, katanya bisa keluar ilmu. Itu hanya permainan kamera. Tapi hari ini mari kita lihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ternyata sihir ini sama itu dengan hipnotis. Ya. Hipnotis ini sebenarnya tidak terlihat namun nyata perbuatannya. Dan oleh sebab itu jemaat-jemaat Tuhan jangan menyangkal namanya adanya ilmu hitam, adanya sihir. Itu tetap kita akui ada, tapi kita yakini bahwa kita tidak akan mempan. Haleluya. Karena kita punya Allah, tidak mempan ilmu demikian. Jadi orang yang punya ilmu sihir seperti itu, bagi mereka mempan seperti itu karena mereka tidak dilindungi oleh Allah. Kita kan memiliki Allah yang sempurna. Dan oleh sebab itu Tuhan tidak pernah menjadikan alam semesta ini dengan ilmu sihir. Allah hanya berfirman, mengatakan sesuatu jadi karena kealahannya, karena Dia adalah Allah, segala Allah. Enggak dibuat ilmu sihir. Perseteruan ini artinya sama itu dengan perang dingin dalam hati. Ya. Kompak kelihatannya, tapi dalam hati tidak enak. Ya. Bisa senyum satu dengan yang lain, tapi hatinya
beda. Perselisihan. Perselisihan ini artinya tidak akur. Satu dengan yang lain tidak akur. Ini memiliki kemiripan perseteruan dengan perselisihan ini. Perselisihan ini ada perbedaan dibuat antara kaya dan miskin. Walaupun itu keluargamu, kalau miskinnya dia nggak kuanggap itu keluarga. Tapi walaupun itu bukan keluargaku, marganya sama, walaupun itu dari manapun itu posisinya, yang penting marganya sama karena dia kaya, itulah baru keluargaku. Itu perselisihan. Iri hati, ya, iri melihat saudaranya bangkit, tidak suka melihat kawannya diberkati. Karena gembala membuat perhatian kepada seseorang, iri dia. Karena gembala memberi kado kepada seseorang, iri dia. Ini iri hati, ini harus dibuang. Ini virus. Haleluya. Haleluya. Kita rindu di bulan terakhir ini, di minggu terakhir ini, di tahun 2020, kita rindu virus harus kita vaksin dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Buang segala sesuatunya yang bersifat penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Amarah dalam hati, amarah dalam hidupnya dibuang. Amarah dengan marah beda. Marah itu ada tempatnya, ada waktunya, ada situasi yang membuat dia marah. Tapi amarah itu tidak ada pun yang membuat dia marah langsung naik pitam. Dicandai dia, bercanda-canda langsung marah dia. Ada amarah dalam hidupnya. Ini virus amarah. Memang pribadinya tidak suka marah-marah, tapi amarah. Ada orang yang lembut ngomong gitu, tapi amarahnya tinggi, sensitif. Boleh marah, ya, boleh marah, tapi jangan menjadi pribadi yang memiliki amarah. Karena marah itu wajar, karena hati ini masih manusiawi. Siapa hatinya gak marah kalau disakiti? Pasti marah juga. Tapi karena kita ada di dalam Tuhan, marah kita itu bisa terkendali. Haleluya. Karena kita ada dalam Tuhan, amarah kita itu terkendali. Terarah amarah kita itu, sehingga perkataan kita pun yang keluar bukan lagi perkataan-perkataan kutuk, bukan lagi perkataan-perkataan yang membunuh. Dengar ini, perkataan itu yang sudah kita lontarkan itu tidak pernah bisa balik lagi, sekalipun kita minta maaf. Apalagi itu perkataan berbicara tentang, ya, memaki-maki, menghina. Perkataan itu akan senantiasa membunuh hati. Tapi ingat, ya, perkataan yang kita lontarkan, yang kita ucapkan, yang kita sampaikan, itu tidak bisa dicabut. Jadi makanya sebelum kita marah, berpikir dulu, ya, ngomong dulu amarahnya di dalam hati. Ya bagaimana bisa? Namanya juga marah kan? Bisa sebenarnya. Itulah sifatnya keinginan roh yang menuntut kita. Haleluya. Maka ayat 16 itu judul
perikopnya hidup menurut daging atau roh. Kalau kita memang hidup di dalam daging, memang seperti itu, ceplos, enggak berpikir panjang, suka langsung mengucapkan perkataan yang sia-sia. Kepentingan diri sendiri, ya, yang penting saya menerima atau saya mendapatkan, yang penting saya beroleh, ya. Jangan engkau buat hal di dalam dirimu kepentingan diri sendiri ini. Ada keluarga kita yang mungkin mau minta diberikan tanah, tolong dulu carikan dulu tanah. Ya, harganya mau tawar-tawar 10 juta, 20 juta, dan 20 juta lalu kita katakan, lalu kau naikkan adanya tanah itu, engkau telepon keluargamu 30 juta harganya per hektar, engkau naikkan. Kepentingan diri sendiri, menipu. Jadi orang yang menipu, ya, orang yang menipu itu atau orang yang berdusta itu, makanya dikatakan firman Tuhan dalam hukum Taurat yang ke-10 itu, ke-9 itu dikatakan jangan mengucapkan saksi dusta. Orang yang menipu, orang yang berdusta, sesungguhnya dia tidak kenal dirinya. Dia tidak kenal dirinya. Kalau dia suka menipu, berbohong, dia tidak mengenal dirinya. Jangankan dulu orang lain, dirinya saja dia tidak kenal. Sebab Tuhan menciptakan kita bukanlah menjadi orang penipu, pembohong, tetapi kita diciptakan oleh Tuhan adalah menjadi pribadi-pribadi seperti Allah, pribadi yang jujur. Haleluya, haleluya. Ya. Ini khotbah ini memang keras ini di tahun 2020 ini, supaya dulu 2021 ada vaksin kebaikan. Haleluya. Ya. Ini adalah vaksin kebaikan, sekalipun sakit, sekalipun mahal harganya. Ya, terimalah, sekalipun mahal, sekalipun sakit, terimalah, karena engkau akan sembuh, akan pulih. Amin. Dan oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan lagi kepentingan diri sendiri ini. Jadi orang yang suka menipu itu sampai dengan mementingkan dirinya sendiri. Ya. Dia tipu orang sana, dia bohong orang sana, dia dustai orang sana untuk kepentingan dirinya sendiri. Inilah keinginan daging, bukan keinginan roh. Kalau keinginan roh itu, dia tidak tega. Dia tidak tega. Itulah sudut satu. Kalau ada Kristus dalam hatinya, satu, dia tidak tega menipu, dan yang kedua, hal yang terutama sebenarnya sifatnya tidak mau menipu. Sekalipun dengan diri sendiri ini, jangan sampai, ya, jangan sampai orang lain dirugikan. Ingat, ya, ketika orang menipu orang lain yang menghasilkan untung diri kepada diri sendiri, ingat, orang yang engkau tipu itu, ketika dia berdoa kepada Tuhan, imbas dari doanya itu kena kepada kita yang menipu. Jadi oleh sebab itu jangan pernah menipu. Haleluya. Kepentingan apapun itu jangan kau tipu. Berapa dikatakan dari sana, katakan itu. Mengenai firman Tuhan pun jangan tipu dirimu mengenai firman Tuhan. Ya, jangan tipu dirimu mengenai firman. Banyak kekristenan zaman sekarang, dia tipu kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya, ya. Karena kepentingan diri sendiri. Kami hanya katakan, lakukan kebenaran firman Tuhan sesuai yang kau sudah tahu, yang sudah diajarkan. Karena kami tidak mau membuat metode-metode lain untuk kepentingan kami sendiri, tidak mau. Kami terapkan sesuai dengan firman Tuhan.
Lakukan, kerjakan. Jangan karena kepentingan dirimu sendiri atau tunda-tunda. Udahlah, nggak usah. Percideraan, melukai hati, ya. Hati yang terluka. Wajah boleh cantik, wajah boleh ganteng, pakaian boleh tampil beda, cantik, pakaian juga boleh ganteng-ganteng, sepatu boleh cantik, tapi siapa yang melihat hatimu yang sedang terluka? Gak ada kan? Hanya pribadimu sendiri yang merasakan namanya terluka itu. Dan oleh sebab itu, saat yang hari ini, apa yang membuat hati terluka? Perkataan yang sudah kita lontarkan, roh pemecah ini sama dengan orang yang menjadi provokasi, ya. Provokasi, tidak suka, tidak terima dengan suatu aturan anjuran yang diterapkan, sehingga dia berusaha mencari pendukung, ya. Ketidaksukaan kepada gembala, ketidaksukaan kepada ibu gembala, ketidaksukaan kepada pelayanan, ketidaksukaan kepada pelayan-pelayan pemimpin pujian, ketidaksukaan. Ini roh pemecah belah ini yang menghancurkan. Roh pemecah belah ini sangat-sangat memang menghancurkan. Dan oleh sebab itu, jadilah kita bukan memecah belahkan, tetapi jadilah kita mempersatu. Haleluya. Baik tetangga kita yang memiliki persoalan, memiliki permasalahan, jadilah kita roh pemersatu, bukan roh pemecah belah. Masalah-masalah yang terjadi di lingkungan kita, jangan kita menjadi roh pemecah belah, tapi jadilah kita roh pemersatu, satu dengan yang lain. Kedengkian, ini sama dengan sebenarnya kecemburuan ini. Dengki atau ketidaksukaan kepada seseorang. Kemabukan. Ya, pasti namanya kemabukan ini semua orang sudah tahu tanpa dijabarkan pun ini. Ya. Tetapi secara khusus kemabukan gosip-gosip yang tidak benar, kemabukan informasi-informasi yang tidak benar, ini harus dibuang dari hidup kita. Kalau kau berhenti dari mabuk-mabuk, minum yang memabukkan itu, engkau juga berhenti namanya mabuk dengan virus-virus, kebohongan. Engkau harus juga buang itu. Pesta pora dan sebagainya. Pesta pora. Ini pesta pora ini sebenarnya juga menghambat manusia aktif di dalam pelayanan, aktif di dalam gereja. Tidak bisa engkau membawa kedua-duanya. Engkau aktif di gereja, engkau aktif di dalam dunia ini, tidak bisa. Hanya engkau harus pilih satu. Yakobus 1 ayat 8 di sana dikatakan, orang yang berdua hati tidak tenang dalam hidupnya. Jadi kalau engkau berdua hati tidak tenang dalam hidupmu. Ketika bersamaan antara hal rohani dengan hal duniawi, mana kau pilih? Tidak tenang hidupmu. Jamnya sama, harinya sama. Pasti kau memilih mana? Pasti ada yang kau abaikan, ada yang kau dukung. Jadi sebenarnya yang dikatakan oleh Yakobus itu benar. Orang yang berdua hati itu tidak tenang dalam hidupnya, tidak bisa berbagi hati.
Kenapa dikaitkan oleh Rasul Paulus tentang pesta pora ini? Karena kalau kita perhatikan, ya, di zaman Nuh begitu banyak orang yang suka kawin mengawinkan, sehingga tidak lagi berfokus kepada apa yang disampaikan oleh Nuh, bahwa Tuhan akan menurunkan hujan air bah, bahwa air bah akan turun melanda dunia. Tidak lagi dipedulikan mempersiapkan diri, membangun bahtera, tidak lagi dipedulikan, sehingga terlena, terbuai oleh situasi dunia zaman-zaman sekarang. Itulah disebut dengan pesta pora adat istiadat. Tunggane dan lain, tunggane, ya, tunggane seperti istri saya bos tumoran, saya memanggil ke pakai tumoran, saya panggil tunggane, nggak manggil lain. Ya si tumoran yang memanggil saya lain, tapi saya memanggil tunggane. Itulah sebenarnya adatnya. Ido bolo si boto uhum, bolo bahasa Batak, si boto uhum, si boto adat. Jadi itu sebenarnya. Jadi yang menortor-nortori, yang berjoget-joget itu istiadat. Pesta pora itu yang disebut dengan pesta pora. Jadi karena saya sebagai gembala, saya panggil adat yang tertinggi di dalam Tuhan, amang. Itulah adat tertinggi. Udah di situ amang boru, amang muda, amang tua, amang simatua. Ya kita tulang itu kan amang simatua. Jadi nggak salah juga amang, minang. Itulah adat tertinggi. Sudah saya buang adat. Setiap pembicaraannya itu seolah-olah seperti raja yang berbicara. Teratur semuanya cara berbicara. Ditanya segala sesuatunya. Ya sudah tahu pun ditanya segala sesuatunya. Raja tidak itu kata yon, lima bahasa Bataknya. Raja sudah baik. Makanya saya pun membuat saudara raja, amang, haleluya. Saya panggil kepada kami Minang. Itu. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pesta pora dan sebagainya, ternyata masih banyak lagi dan sebagainya. Tidak tertuliskan semua hal-hal, karena dikatakan terakhirnya terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu. Kepada semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah ku buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kenapa Rasul Paulus katakan demikian? Emangnya Rasul Paulus itu orang Batak? Tidak. Tapi dia tahu itulah tuntunan roh Allah dalam hidupnya. Dia tuliskan firman Tuhan ini. Karena bagaimanapun firman Tuhan menjawab dengan firman Tuhan. Hal-hal ini ketika kita lakukan semuanya akan mengalihkan hati kita, perhatian kita kepada Allah. Makanya Yakobus menjawab, orang yang berdua hati tidak tenang dalam hidupnya. Jadi oleh sebab itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari hari ini, virus apa yang sedang merasuki hatimu? Virus apa yang hari ini yang sedang masuk dalam hatimu? Virus kekecewaan, virus kebencian, virus amarah mungkin, virus diperlakukan tidak baik, virus perkataan-perkataan yang meremehkan mungkin. Ada vaksinnya, itulah firman Tuhan. Haleluya. Ada vaksinnya, itulah firman Tuhan. Vaksinlah seluruh hidupmu dengan firman Tuhan. Maka dikatakan firman Tuhan di situ, hidup menurut daging atau roh.
Berarti harus kita terima vaksin roh. Itulah nasihat-nasihat yang kau dengar. Itulah firman Tuhan yang disampaikan dalam hidupmu. Diarahkan, itulah vaksin kebaikan. Vaksin membuat engkau menjadi segar. Mungkin engkau lemah hari ini, ya. Terimalah vaksin daripada Tuhan supaya engkau bersemangat di dalam Tuhan. Mungkin virus hari ini, virus kemalasan ada dalam hidupmu. Firman Tuhan berkata, Amsal 6 di sana, belajarlah kepada semut supaya engkau menjadi rajin untuk datang beribadah. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat 16 sampai ayat 21 itu berbicara tentang hidup di dalam daging. Lalu kita lihat ayat yang ke-22 sebagai hidup di dalam roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Ya. Tetapi buah roh ialah kasih. Kasih ini sebenarnya kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 13, yang paling terbesar adalah kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Kenapa harus lebih besar kasih ini? Karena kita ada di dalam dunia. Ternyata kasih ini sangat dibutuhkan dalam dunia. Kalau kita nanti sudah mati, tidak dibutuhkan lagi kasih. Dan kasih ini sebenarnya diperlukan selama kita masih ada di bumi ini. Dan itulah sebabnya maka dikatakan firman Tuhan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Kasih ini artinya mengampuni sahabat, saudara, tetangga, semuanya. Memperlakukan kita tidak baik, memperlakukan kita tidak benar, menuduh kita yang tidak baik, menuduh kita yang tidak benar. Itulah kasih. Mengampuni, sukacita, senantiasa selalu tercermin di dalam hidup kita wajah yang penuh dengan sukacita. Sekalipun keadaan-keadaan kita ada begitu banyak hempasan benturan, senantiasa kita belajar penuh dengan sukacita di wajah kita. Damai sejahtera, ketenangan dalam hidup kita. Damai sejahtera ini memberikan kita ketenangan. Sekalipun mungkin situasi dunia ini membuat manusia banyak panik, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki damai sejahtera, ketenangan dalam hidup. Kesabaran, sabar menanti, sabar menjelaskan, sabar mendengarkan penjelasan orang, sabar mendengarkan penjelasan suami, sabar mendengar penjelasan dari istri. Jangan langsung nyaut sambil sabar menyambar. Ya, sabar saja. Kesabaran, kemurahan, penuh dengan kemurahan, murah mengampuni, murah melupakan kesalahan orang. Melupakan artinya bukan berarti memberi peluang mereka untuk melakukan kembali, tidak mengingat perlakuan mereka sehingga kita tetap bersukacita. Haleluya, haleluya. Kemurahan, kebaikan, ya pastinya berbicara kebaikan itu bermurah hati kita, berbaik hati kepada setiap orang. Kesetiaan dibutuhkan dalam hidup kita, setia dalam melayani Tuhan, setia dalam panggilan Tuhan, setia kita beribadah, semuanya setia. Setia kita senantiasa dalam Tuhan. Kelemah lembutan, ya, lemah lembut. Memang ini tidak dimiliki semua orang, kelemah lembutan ini.
orang yang lemah lembut itu terbukti ketika dia dimarahi, ketika dia dicaci maki, dia tidak membalas. Itulah yang disebut dengan kelemah lembutan. Dan kelemah lembutan ini terbukti ketika kita dimarahi. Mau nggak hati kita ini dilembutkan? Haleluya. Ketika ditegur, mau nggak kita ini melembutkan hati kita? Oh iya ya. Bukan mengoceh-ngoceh dalam hati. Kelemah lembutan penguasaan diri, mengekang diri kita untuk tidak cepat-cepat. Oleh sebab itu, mari saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari hari ini, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, jadilah kita hidup di dalam roh. Senantiasa hidup kita hidup di dalam roh. Kehidupan kita dipimpin oleh roh, bukan dipimpin oleh kedagingan-kedagingan kita. Dan oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka dikatakan ayat selanjutnya di situ, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Tapi ketika engkau berbuat curang, ada hukum yang menentang. Tapi coba dulu engkau dicurangi, engkau sabar, ya, engkau memaafkan, enggak ada hukum yang bisa menentang itu. Seperti kejadian yang pernah terjadi kepada seorang anak Tuhan. Ya, saya tidak tahu di mana terjadinya dulu. Sampai dia diundang ke acara hitam putih yang ada di Trans 7. Anaknya dibunuh, dianiaya, dibunuh. Tapi dia melepaskan pengampunan kepada orang yang membunuh, dan dia mengatakan tidak usah dipenjara, tidak diapa-apakan, dibebaskan. Tidak ada hukum yang bisa menentang itu. Pengadilan tidak bisa. Karena yang menerima atau yang sedang mengalami mengatakan bebaskan. Enggak ada tuntutan. Mau presiden pun mengatakan enggak, harus dipenjara, tidak bisa. Walaupun dikatakan negara kita ini adalah hukum, yang disampaikan orang ini pun adalah hukum. Hukum kasih yang disampaikannya sama-sama hukum. Jadi dikatakan biarkan dia bebas. Dengan seperti itu memberikan dia peluang untuk bertobat, sehingga dia lebih menghargai orang, bukan meremehkan, bukan melecehkan, bukan menganggap manusia itu binatang. Sehingga apa yang terjadi? Banyak orang tercengang mendengar pernyataan. Sekalipun memang sakit, dia tidak bisa sebenarnya secara batinnya itu sebenarnya dia itu tidak sanggup. Tapi apa yang dia lakukan itu adalah hukum Tuhan. Makanya berbicara tentang hukum Tuhan ini adalah hukum yang tidak bisa diganggu gugat oleh dunia, tidak bisa. Sekalipun dinyatakan itu masuk dalam hukum HAM, ya, tidak bisa. Orang yang sudah mengalami mengatakan bebaskan, udah tidak bisa lagi. Jadi oleh sebab itu, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari hari ini, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan kedagingannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Haleluya, haleluya. Jikalau kita hidup di dalam roh, oleh roh, biarlah hidup kita ini juga dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari pada kesempatan siang hari ini, ya, biarlah senantiasa firman Tuhan ini datang dalam hidup kita, memberikan kita senantiasa hati yang penuh dengan kemurahan, hati yang penuh dengan sabar, hati yang penuh dengan kelemah lembutan. Mari jemaat Tuhan saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini mari kita mau belajar, ya, hidup dipimpin oleh roh, hidup dipimpin oleh roh Allah.
Jangan kita hidup dipimpin oleh kedagingan-kedagingan kita. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berilah vaksin dalam dirimu, terimalah vaksin dalam hidupmu, yaitu buah roh, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri. Biarlah ini senantiasa menjadi vaksin yang baik dalam hidup kita, membawa kita semakin lebih baik. Virus-virus yang ada dalam hidup kita pasti mati kalau kita beri vaksin. Galatia 5 ayat 22-23 itu. Ketika kita buat vaksinnya Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ini, maka virus-virus apapun pasti mati. Haleluya. Haleluya. Pasti mati. Dan oleh sebab itu, terimalah firman Tuhan ini dalam hidupmu, dan terimalah vaksin-vaksin yang daripada Tuhan. Sekalipun ada begitu banyak virus, sekalipun ada begitu banyak virus yang mematikan, tapi ingatlah, masih ada vaksin yang disediakan oleh Allah dalam hidup kita. Kalau vaksin yang disediakan oleh negara-negara ini ada yang mencukupi, ada yang tidak tercukupi, tetapi vaksin yang daripada Tuhan senantiasa berlebih dalam hidup kita, tidak pernah kekurangan. Dan oleh sebab itu, mari jemaat Tuhan, terimalah vaksin-vaksin kebaikan yang daripada Tuhan. Buanglah virus-virus yang masuk dalam hidupmu. Virus apapun yang sudah kita baca mulai dari 16 sampai ayat 21 tadi yang sudah kita baca, virus apapun namanya itu yang masuk dalam hidupmu, buang melalui virus dan dengan vaksin yang sudah Tuhan berikan. Ayat 22, ayat 23. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya pada kesempatan siang hari ini. Mari kita berdoa berfirman.